Haleluya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu GPDI Ketapang dan Yosoho serta cabang-cabang? Puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan penuh sukacita walaupun hanya melalui ibadah online. Karena adanya virus corona yang sedang berjangkit di negara kita, maka kita tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja maupun di cabang-cabang. Untuk itulah, kakak-kakak guru sekolah minggu akan memberikan pengajaran sekolah minggu secara online. Ikuti kebaktian ini dengan sungguh-sungguh supaya iman kita tetap kuat, karena kita percaya Tuhan Yesus tetap ada beserta dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa, supaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita semua, dan menolong bangsa Indonesia di dalam mengatasi virus corona ini. Jaga kesehatan ya, dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu kelas besar GPD Ketapang. Apa kabar? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari, meskipun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui tayangan ini. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Aku terang dunia, aku bercahaya, aku terang dunia, aku bercahaya, aku terang dunia, aku bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Aku terang dunia, aku bercahaya, aku terang dunia, aku bercahaya, aku terang dunia, aku bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan
Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu nyata bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu pelita bagi kehidupan kami. Firman-Mu menjadi terang kehidupan kami, sehingga kami senantiasa berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu ya Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus buat setiap kami, mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang kita bisa kembali menyaksikan tayangan ini. Kak Bella berharap semua anak-anak, adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, baik, dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin sudah ada yang kangen dengan teman-teman, dengan guru-guru untuk berjumpa, tapi sudah 2 minggu kita tidak bisa beribadah, tetapi ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan jarak, ruang, maupun waktu. Selama kita mau buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini, Kak Bella mau membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Tapi sebelumnya, pastikan dulu bahwa kita semua sudah memegang Alkitab masing-masing, supaya waktu kita membaca firman Tuhan, kita dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Mungkin adik-adik semua sudah tahu cerita ini. Tetapi ada bagian firman Allah yang akan kita pelajari di saat ini dari kisah hidup seorang Saulus yang bertobat dan kemudian kita kenal namanya sekarang adalah Paulus. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ayat tadi, Paulus yang dulunya disebut Saulus, itu berjumpa dengan Tuhan dalam wujud terang, dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Yang tadinya dia memiliki niat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Itu kita dapat lihat di ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, tadinya Saulus ini memiliki niat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengubah seluruh rencana Paulus.
Perjumpaan Saulus dengan Tuhan ini yang membuat seluruh kehidupannya mengalami suatu perubahan. Dari kisah hidup Saulus kita dapat lihat dan kita dapat belajar bahwa pentingnya untuk kita mengalami perjumpaan dan mengalami lebih dalam terang itu. Sehingga kita tahu bagaimana supaya terang kita itu bercahaya. Apalagi di situasi seperti sekarang ini dengan keadaan dunia yang semakin jahat dan gelap, dengan kita memiliki terang dan mengenal terang itu menjadikan kita berbeda dengan dunia ini. Bahkan harusnya kita dapat memberikan satu dampak yang berbeda bagi dunia. Jadi kita bukan hanya sekedar menjadi berbeda, tetapi kita juga memberi dampak di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Untuk kita dapat mengenal terang itu, kita harus berjumpa secara pribadi. Nah, di sini perjumpaan itu bukan karena kita yang mau, tetapi murni karena kasih karunia Allah. Sama seperti yang dialami oleh Saulus dalam cerita bagaimana Tuhan sendiri yang menjumpai dia, merubah cara berpikirnya, merubah kehidupannya, bahkan merubah seluruh tujuan hidup dari Saulus ini. Dalam perjumpaan Saulus dengan Tuhan, kita lihat di dalam perikop ini, di pasal 9 ini bahwa Tuhan itu berbicara kepada Paulus. Dan Paulus pun meresponi suara Tuhan ini, dia mendengar dan ini pun menjadi suatu pelajaran bagi kehidupan kita. Karena untuk kita mengenal terang itu sendiri, kita perlu meresponi, kita perlu membangun hubungan dengan terang tersebut. Karena apa? Karena komunikasi singkat seorang Saulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan itu membawa satu perubahan yang benar-benar terlihat dalam kehidupan Saulus ini. Maka dari itu penting bagi kita orang-orang percaya untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengenal Dia dengan benar. Melalui apa? Yang pertama, melalui hubungan dan persekutuan kita lewat doa. Jadi waktu kita datang bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan kita melalui mesbah doa kita bukan hanya sekedar membawa permintaan-permintaan kita, membawa list kita untuk kita minta kepada Tuhan, itu tidak salah. Tetapi adalah lebih baik di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itu, kita belajar untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dapat mengenal Dia dengan benar, mengalami perjumpaan itu melalui firman Allah. Firman Allah yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Karena apa? Paulus pun di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dari itu ini adalah hal yang penting supaya kita dapat berjumpa dan mengenal Dia dengan benar. Siapa terang itu sehingga kehidupan kita, pikiran kita, tujuan hidup kita akan diubahkan. Dan kita dapat mengerti dengan benar apa yang menjadi mau Tuhan yang adalah terang itu bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus ketika berjumpa dengan terang itu, dia berjumpa dengan Tuhan dalam wujud terang itu. Saulus berusaha mengerti dan melakukan apa yang terang itu mau dalam kehidupan Saulus. Sehingga dia dapat hidup di dalam terang itu dan kehidupannya diubahkan. Itu yang membuat dia merasa bahwa semua kebanggaannya, semua pencapaiannya menjadi tidak berguna dan tidak berharga jika dibandingkan dengan perjumpaannya, dengan pengenalannya akan Tuhan. Mari kita lihat, itu dicatat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, kita buka bersama. Di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, itu terjadi karena perjumpaan yang dia alami di ayat yang sudah kita baca tadi dalam komunikasi yang mungkin singkat, tetapi itu yang mengubah seluruh kehidupan Rasul Paulus. Dari perjumpaan itu pun kita melihat ada bagian yang lain dalam hidup yang dialami oleh Paulus. Dia mengalami yang namanya proses. Bagaimana dia mempersiapkan diri dan Tuhan memproses dia untuk dia benar-benar dapat menjadi terang itu di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Kita lihat, kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dikatakan, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dari ini pun kita dapat melihat bahwa terang kita itu akan bercahaya. Orang percaya bukan hanya sampai kepada tahap mengenal. Paulus dia sudah alami perjumpaan, dia sudah kenal Tuhan, tetapi dia pun mengalami proses. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita semua bukan hanya sampai di tahap mengenal, berjumpa, tetapi kita pun harus melewati proses sehingga tujuan Allah itu dapat digenapi dalam hidup kita untuk kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kehidupan orang percaya perlu diproses dan terus belajar untuk apa? Membangun hubungan dengan Tuhan, dan dalam hubungan kita dengan Tuhan itu kita akan dibawa kepada pengenalan yang semakin dalam dengan Tuhan. Sehingga setiap proses yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu yang akan membawa kita untuk semakin bercahaya di dalam Tuhan. Mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat mengenal lebih dalam siapa terang yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Tuhan yang kita sembah. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita itu dapat melihat terang itu ada dalam hidup kita. Berjumpa dengan terang itu yang adalah Yesus lewat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengerti benar apa yang menjadi mau Tuhan. Yang adalah terang itu yang dijumpai oleh Saulus di dalam pasal yang sudah kita baca tadi. Kita percaya dan kita pun mau sama-sama terus berusaha bertumbuh di dalam terang itu. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya akan semakin hari semakin bertambah terang, memancarkan terang itu, dan orang-orang yang ada di dalam kegelapan dunia ini dapat disinari oleh terang kasih Kristus, dan mereka pun dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, di hari-hari yang semakin jahat ini biarlah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya terus menjadi berkat, terus menjadi terang. Kita terus berusaha, bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama firman dan kuasa Roh Kudus-Nya, kita akan mampu untuk melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat Kak Bella sampaikan bagi kita semua. Kiranya benar-benar kita mau buka hati untuk Roh Kudus bekerja lewat firman Allah dan mengubahkan, membawa kita semakin mengenal Dia dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan dan saat ini kita akan berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kehidupan kami. Dari perjumpaan seorang Saulus yang kemudian dikenal dengan Rasul Paulus sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, kami dapat belajar bahwa kami perlu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengenal Engkau dengan benar sehingga kami dapat mengerti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, membawa kami, mengubahkan hidup kami untuk kami semakin mengerti dan mengenal Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami.
Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Karena kami tahu bersama dengan Engkau kami dimampukan, kami diberikan kekuatan untuk terus hidup di dalam terang itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap anak-anak-Mu yang sudah menyaksikan tayangan ini. Biar berkat dari Allah Bapa itu turun dalam kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dalam kekuatan, kesehatan, pelihara mereka dengan kemurahan kasih Tuhan. Sehingga dari hari ke hari mereka dapat terus melihat kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan jaga dan lindungi kami semua sampai tiba saatnya yang Tuhan sudah tentukan untuk kami boleh kembali sama-sama mengikuti pelajaran dan kelas sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupan anak-anak-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka, orang tua, kakak beradik mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Bahwa mereka mengalami Engkau secara pribadi dalam setiap peristiwa hidup yang mereka alami. Sehingga mereka pun dapat terus mengenal Engkau dan iman mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau sehingga mereka dapat terus berkata sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan mereka. Tolong kami Tuhan, karena tidak ada kekuatan lain yang dapat menolong kami selain Roh Kudus-Mu yang adalah penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan terima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.